Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng kita lagi Libur TV. Kita akan ngebahas tentang ondel-ondel dan perkembangan budaya Betawi di era sekarang ya ini bersama Abang Martin. Yoi. Sehat Bang Martin? Alhamdulillah Bang Topik Mantap. sehat. Mantap nih. Kita hari ini kedatangan tamu-tamu dari channel Libur TV ya. Yoi, lagi libur. Lagi libur terus. Iya, lagi libur. Pokoknya intinya libur terus. Ya pokoknya gue mau orang bikin lagi libur. Libur kalau libur tetap berkarya itu mantap Bang Topik. Mantap. Bener biar produktivitas aja. Ya, enak nih bangunnya. Ya, jadi gimana Bang Topik? Apa yang bakal kita bahas di channelnya Libur TV nih? Wah, gue mau nanya perkembangan tentang ondel-ondel zaman sekarang. Terus gue pengen tahu ondel-ondel itu sebenarnya asal usulnya dari mana? Yang gua tahu, gua baca di artikel itu ondel-ondel kayaknya dulu itu sebagai penolak bala. Bener nggak sih? Betul Bang Topik. Bener. Gua mau nanya intonasi lu. Wah, ini pokoknya kayak podcast sebelah sana lah. Gaya-gayanya gitu ya kan. Nah, yang gue pengen tanya nih, sebenarnya ondel-ondel asal usul ondel-ondel tuh sebenarnya dari mana? Kayak gitu? sejarah ya Bang Ya, Topik. sejarah Ya. iya. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa channel Libur TV. Iya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Martin Moria, pimpinan Sanggar Budaya Betawi Rifki Albani, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Oke, untuk pertanyaannya Bang Topik nih akan saya jelaskan untuk sejarah ondel-ondel ya. Ya. Kalau ondel-ondel Bang Topik dulu namanya bukan ondel-ondel. Bukan ondel. Bukan, namanya barongan. Barongan. Ada juga yang nyebut balomen. Balomen. Barongan, balomen. Dan itu pada abad 16 sudah ada. Udah ada ya. Jadi kalau 16 itu. abad 16, bayangin. Jadi di salah satu buku tuh yang pernah saya baca dari orang luar sana di Inggris pernah nulis bahwa pernah melihat sosok boneka raksasa gede di Batavia. Nah, itu yang mungkin boleh kita bilang itu sejarahnya berarti abad 16 itu udah ada. Udah ada ya. Tapi terkenalnya si nama ondel-ondel ini di sekitar tahun 1900-an Bang Topik. Iya. Jadi barongan itu dulu namanya itu kenapa barongan? Jadi sejarahnya kan buat tolak bala. Buat tolak bala. Ada suatu kampung, kalau kata orang tua kita dulu mas sejarahnya nih, dia bilang ada satu kampung kena wabah. Wabah Penyakit, akhirnya sesepuh kampung tersebut memerintahkan warganya untuk membuat boneka raksasa untuk diarak keliling kampung tolak bala dari gangguan-gangguan roh jahat bang. Gitu. Nah, karena si barongan ini jalannya dulu gondal-gandel bang, tangannya. Oh iya. Gondal-gandel. Akhirnya almarhum Haji Binyamin Sueb nyiptain lagu tuh. Ondel-ondel. Iya. Akhirnya kita ngarak ondel-ondel dan terkenal lama-lama. Nah, oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin diresmikan sebagai budaya warisan masyarakat Betawi si ondel-ondel gitu Bang Topik. Nah, kalau sekarang ini ondel-ondel fungsinya udah beda lagi. Udah beda lagi buat acara buat terus menghibur rakyat lah. Benar. Acara-acara kerian rakyat dan banyak juga peraturan-peraturan yang udah mulai ada tentang si ondel-ondel. Tapi kalau untuk ondel-ondel yang sekarang nih zaman sekarang sebenarnya dia kayak semakin menghilang atau memang tidak ada yang membudidayakan lagi atau pengrajinnya segala macam. Nah, kalau dibilang menghilang bukan menghilang, malah sekarang viral. Masih viral ya? Viralnya gara-gara banyak masalah di dalam ondel-ondel. Iya. Dari satu budaya aja nih ondel-ondel udah banyak bikin masalah Bang Topik. Iya. Kita udah berapa kali rapat. Yang pertama di gedung Kasatpol PP Pemprov DKI. Iya. Itu nggak selesai sampai sekarang. Gue sempet baca artikelnya. Iya. Terus juga kemarin saya dipanggil juga sama Pak Iman Komisi 5 DPRD Pemprov DKI untuk revisi Perda. Itu juga udah dan sampai sekarang nggak berjalan. Sampai kemarin terakhir kita mutusin Ingup 45 tahun 2020 yang langsung ditandatanganin Pak Anies Baswedan. Tapi sampai sekarang sosialisasinya belum berjalan karena masalahnya pandemi Covid-19 Bang Topik. Oh, gitu ya. Tapi kalau menurut lu nih untuk yang pengamen ini, itu menurut lu mesti diapain ya? Maksudnya apakah lu setuju dengan perda itu sendiri? Jadi kalau perdanya sih jujur ya, peraturan daerah dari DPRD itu kan harus paripurna ya gitu kan untuk mengatur perda itu. Saya bilang waktu itu nggak perlu direvisi karena isinya udah bagus Bang Topik, tapi sosialisasi ke masyarakat tentang si ondel-ondel ini nggak pernah ada. Boleh tahu isinya apa sih itu kira-kira? Kalau ini Perda nomor 4 ini tentang pelestarian, tapi kalau Pergubnya yang menguatkan bahwa si ondel-ondel ini adalah ikonnya Betawi. Salah satu dari 8 ikon Bang.
Kalau yang namanya udah ikon itu derajatnya tinggi Bang Topik. Jadi Iya, benar. jangan sampai disalahgunakan gitu. Bayangkan kalau sampai derajatnya itu jatuh, marwahnya jatuh, timbullah pandangan orang sebelah mata. Karena disalahgunakannya sebagai buat ngamen gitu. Tuh. Tapi ada ini nih kelonggaran dari peraturannya Ingup yang 45 ini Bang Topik. Ondel-ondel boleh dibawa ngarap, tapi sesuai prosedur. Yang pertama, alat musik lengkap. Ondel-ondel harus pasang, warna baju, pakaian yang sudah diatur di Perda DKI, misalkan kain rancang, pucuk perpung, itu harus ada. Jumlah ornamen kembang kelapa diatur. Kembang kelapa rambutnya. Rambutnya. Ini namanya kembang kelapa ya? Kembang kelapa, Bang. Itu juga salah satu ikonnya Betawi di DKI Jakarta. Di Pergub itu diatur nomor 11 tahun 2017. Nah, jadi balik lagi nih Bang Topik. Ada lagi yang nanya, dari mana sejarah ondel-ondel merah dan putih? Kembang kelapa harus 20-25. Oh iya. Itu pertanyaan tuh. Sampai sekarang mungkin orang banyak yang nggak tahu nih. Iya, mungkin lu nggak fokus ke situ. Iya, oke. Ini saya jelasin. Mohon maaf, itu bukannya sejarah, Bang. Kalau dibilang sejarah, siapa pembuat pertama ondel-ondel? Nah, itu baru sejarah. Tapi kan nggak bisa ketemu, Bang. Ya kan? Nah, itu waktu kita peresmian untuk jadiin ondel-ondel sebagai ikonnya DKI Jakarta. Itu perjuangan yang benar-benar sulit di bawah naungan Bamus Betawi. Dan kesempatan kita waktu zamannya Pak Ahok itu, Pak Ahok lagi sedang ada masalah, Bang. Jadi kebetulan ada PLT Gubernur Pak Sumarsono waktu pada saat itu tuh Bang Topik. Kita untuk tanda tanganin si ondel-ondel dihadirkan ulama. Mayoritas warga Betawi adalah Muslim. Ini berhala dibilang gitu. Oh iya. Wah, kalau misalkan ini nggak diresmikan sebagai ikon DKI Betawi, ini akan diambil sama Betawi pinggiran. Benar. Depok juga punya Betawi, Bang. Tangerang Kota punya Betawi, Selatan punya Betawi, Bekasi punya Betawi. Bogor gitu. bisa ada. Gimana caranya ini tetap jadi ikonnya Betawi di DKI? Akhirnya kita ngakalin, Bang. Sepakat, yang merah artinya jawara, yang putih artinya baik, muka nih. Yang merah itu cowok. Jawara lah kalau di Betawi mah bahasanya. Nah, kalau kembang kelapa itu kita ngakalin, yang cewek 20, surat 20. Sifat. Kalau yang 25 nama-nama nabi. Padahal mah semakin banyak semakin bagus Bang Topik. Iya benar. Cuman gimana caranya kita ngakalin itu jadi ikon Betawi. Ada filosofinya aja ya. Jadi maaf itu bukan sejarah. Kalau dibilang sejarah zaman dulu mah nggak ada cat, ngapur kalau bahasa mana mah. Tapi ondel-ondel dulu emang bentuknya seperti ini? Enggak. Oh, itu beda lagi. Beda, Bang. Oh, beda lagi. Berarti ini ada perkembangan dong. Ada perkembangan. Kalau kesini kita menghilangkan image ya. Image ondel-ondel ini seram ditakuti orang-orang. Iya, benar. Nah, anak kecil biasanya takut tuh. Iya. Nah, kalau ondel-ondel pertama ada Bang Topik di kita tuh. Ada ya? Nah, dia masih kayu dan itu sejarahnya kalau dipakai nggak sembarangan. Harus ada ritual-ritual khusus lah. Oh, gitu. Ada ritualnya juga. Ada. Tapi kalau untuk misalnya kayak dipajang di acara DKI atau segala macam, itu mesti ada ritual khusus atau ya biasa aja? Oh enggak, karena fungsinya udah beda. Fungsinya udah beda ya. Kita menghibur rakyat, bukannya nolak bala. Nolak bala. Berarti yang ada ritualnya nolak bala aja. Nolak bala. Tapi menurut lu kalau sekarang nolak bala itu ondel-ondel digunakan untuk nolak bala itu masih berlanjut atau emang udah enggak? Kalau untuk Betawi pinggiran masih ada. Masih ada ya? Masih. Kadang-kadang ada yang minta, ya? Bang, saya mau pakai ondel-ondel nih buat hajatan. Tolong dah Bang, biar kagak hujan tamu datang banyak. Nah itu masih ada gitu ya. Masih ada. Pakai ondel-ondel tuh. Pakai ondel-ondel. Bukan pakai cabai bawang. Pakai kodok Bang, ikat yang kencang. Ikatnya kencang, kalau sampai turun berarti ngikatnya nggak bener. Cabai bawang. Tapi menurut lu Bang, untuk ondel-ondel ini pemerintah sebenarnya mendukung atau gimana sih, atau peran pemerintah dalam mengembangkan budaya Betawi itu sudah sampai mana gitu? Kalau untuk sekarang Bang di DKI sendiri untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipisah. Fungsinya agar yang pihak kebudayaan ini fokus pada budaya dan pariwisata fokus pada pariwisata. Fungsionalnya udah dipisah. Tapi karena akibat wabah pandemi, karena keputusan ini baru Februari kemarin Bang Topik. Maret udah mulai tapi kan? Betul PSBB. Yang jelasnya yaitu salah satu perhatian khusus pemerintah untuk ikonnya Betawi sih sebenarnya. Pemprov DKI udah nyanangin masalah itu. Iya. Tapi ini kan lu sebelumnya belum terjun ke sini ya. Ini tiba-tiba lu terjun ke sini nih, penasaran gue nih. Perjalanan panjangnya Rizky nih. Jadi gini Bang Topik, gue kan kerja di Kementerian Perdagangan. Iya, benar. Kebetulan depan Monas. Iya. Saat itu gue ngejabat jadi filing, bagian scan dokumen lah, masukin ke server gitu kan. Iya.
anak gue si Rifki nih waktu itu umur sekitar berapa ya, belum ada setahun lah. Ada orang hajatan, ada ondel-ondelnya dipajang di tenda. Memang ondel-ondel gak kayak gini, asal jadi lah. Asal jadi ya. Si Rifki ini takut tapi penasaran, pengen ngeliat lagi, lihat lagi. Nah, kan orang hajatan itu cuma sehari, udah selesai bubar ya, angkut ondel-ondel lagi. Kalau zaman sekarang ini sehari, kalau zaman dulu 2 hari. 2 hari. Ada malam angkat, ada malam rame. Iya, hari tuh zaman dulu. 2 hari ada pasar malam juga. Nah, karena posisi gua di depan Monas, Bang Taufik, gua capek dong. Kalau ngeliat ondel-ondel harus ke Monas. Iya, betul. Coba bikin, searching dong. Searching kagak ada, Bang. Wah, caranya nggak ada tuh? Nggak ada yang jual, cara bikin pun nggak ada gitu. Dan itu saya baru lihat ada di Kebagusan namanya sanggarnya Bang Hasim tuh ada tuh. Raja Ondel-Ondel. Iya, tapi nggak bikin tutorial, dia hanya sekedar banyak berita tentang dia menjual ondel-ondel. Tapi ondel-ondel ala kadarnya, dia pakai kayu. Pakai kayu. Ada lehernya gitu. Jadi kalau diarak pun kayaknya kurang proporsional antara badan sama kepala tuh. Ondel-ondel yang gede yang dia jual. Gede tapi yang kayak enggak, ini belum ada, Bang. Belum ada ya? Kepalanya itu enggak. Nah, sejarah awal dari Rifki Albani ketika saya ke Monas, lihat souvenir. Souvenir di sini apa ya? Souvenir di sini kok hanya beca, delman dan miniatur Monas. Miniatur Monas. Pas ketika saya coba-coba, coba dah kita bikin miniatur ondel-ondel. Bikin souvenir. Bikin yang ini, emang bener ini. Yang ini ya. Ini pas baru ini booming, wow, lumayan antusias peminatnya. Gitu. Nah, awal mulai dari ini. Kemudian ambil keputusan, singkat waktu lama perjalanan, ambil ini nih, Bang Taufik nih kontrak nih. Ini yang iseng-iseng. Taunya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Akhirnya kita kembangin. Iya. Remaja sini. Berjalan ya. Berjalan. Jadi memanfaatkan yang remaja-remaja sini ya. Betul. Untuk jadi pengrajin segala macam. Itu lu yang kasih tahu segala macam bikinnya. Ya, ikut perkembangan zaman karena memang jujur Bang, Rifki Albani ini pertama nggak terdaftar di Dinas Kebudayaan dan lembaga-lembaga kebudayaan Betawi lainnya. Tapi kalau sekarang udah? Enggak, sama. Walaupun kalau ada apapun yang dipanggil Rifki Albani. Oh gitu. Setiap ada masalah yang dipanggil Rifki Albani. Oh gitu. Untuk penyewaan pertama setelah lu bikin ondel-ondel, penyewaan pertama yang paling berkesan buat lu nih. Iya, gua girang nih, wah udah disewa gini-gini segala macam. Pertama kali berkesan Pak Taufik. Gue baru bisa main tehian. Musiknya pun Sang Bango judulnya. Dan itu Sang masih Bango, iya. Gitu ya. Cuman itu aja mainnya. Panggilannya di Ancol, Bang. Di Ancol. Iya, di Ancol. Itu jujur kita gemeteran, Bang. Gemeteran, cuman kita nguatin batin aja nih. Paling yang lain gak ada yang ngerti posisinya. Ya ujung-ujungnya itu Sang Bango seharian tuh lagu. Itu aja. Iya. Tapi mulai dari situ berkembang. Dari situ kita punya niat gimana caranya kita harus bisa, Bang Taufik. Nah, dengan cara ngembangin itu memanfaatkan kayak media sosial segala macam gitu. Nah, kebetulan basic Bang Taufik balik lagi. Kita kan basicnya dulu saya bisa sih nggak ngerti gitu ya tentang web programming gitu ya ngerti gitu. Akhirnya kita main SEO aja di Google. Pertama, blogernya itu kita ajar 100 karena blogger itu gratis. Tapi meta keywordnya itu kita arahkan ke rifkialbani.com. Gitu. Nah, dari situ sering keluar negeri Bang Taufik. Jerman. Itu penjualan keluar negeri maksudnya? Ya, karena saya jujur pertama bukan penjualan sih, gini. Di KBRI luar negeri ini, banyak kebudayaan di Nusantara Indonesia yang mereka punya nih, tapi nggak ada Betawi. Padahal Betawi itu ibu kotanya Indonesia. Biasanya tuh di KBRI adanya wayang, gamelan, reok, ada majang dia. Dan karnaval dikeluarkan gitu. Nah, kenapa ibu kotanya Indonesia ini budayanya nggak ada? Akhirnya saya cari coba kontak-kontak teman-teman yang ada di KBRI untuk bantu kerja sama kita. Karena saya nggak terdaftar di dinas, jadi kita nyari ini nih donatur yang untuk biaya ongkos pengiriman. Iya, itu bukan penjualan tapi sumbangsi saya memperkenalkan budaya saya di luar. Dan ternyata antusiasnya sangat mantap ya. Kalau untuk pengiriman atau penyewaan itu udah nyampe mana? Kalau pengiriman sih selama ini udah sampai di Frankfurt, Canberra. Kalau Singapura, Australia itu sering banget. Ada kesulitan dalam pengiriman? Kalau kesulitan sih selama ini nggak punya ekspedisi di Indonesia yang bisa cepat ngirim ini. Oh gitu. Jadi saya harus pakai jasa luar.
Oh, jasa luar contoh. Contohnya saya selama ini pakai Singapore Express Cargo. Jadi Singapura transit ke sini. Tapi ada kerusakan barang pernah? Enggak, kan kita udah asuransiin. Oh, udah asuransi. Bahkan sampai fumigasi, cek semprot virus, itu kita pakai jasa itu. Kalau untuk di pemerintahan paling berkesan apa nih? Kayak di Jakarta atau ulang tahun Jakarta? Yang paling capek ya? Iya. Event lah. Kalau event sih yang capek jujur kita karena Rifki Albani ini Palu Gada Bang Topik. Palu Gada. Palu Gada. Iya. Apa yang Palu Gada? Apa lu mau gua ada? Ya. Jadi di saat orang nikmatin acara di Pemprov, misalkan kayak Lebaran Betawi, ulang tahun Kota Jakarta, Jakarnaval gitu. PRJ juga kita kadang dapat vendor juga. Ya kita kalau tidur pada di kolong mobil. Iya. Tapi di saat acara kita nggak bisa hadir. Kenapa? Karena seminggu sebelum acara kita udah begadang di sana Bang dan nggak tidur. Tapi prepare-nya ya. Prepare. Sedangkan pas acara kita pulang istirahat dong. Iya, benar. Gitu. Nah jadi keluh kesannya yaitu kenapa sih lu sama Rifki Albani nggak pernah hadir di acara-acara gini? Padahal bukan yang nggak hadir. Kalau nggak ada gua, lu nggak ada acara. Iya. Kita kulitnya. Gue soalnya selalu ngikutin Facebook lah, gue ngeliat oh dia udah masuk TV segala macam, berkembang jauh ya kan. Itu salahnya Bang Topik. Sebenarnya kita pengen tadi awalnya bukan buka ondel-ondel Bang Topik. Jadi setelah Rifki ini suka ondel-ondel, saya harus cari tahu ke pengrajin. Apa sih keluhannya pengrajin sampai saya browsing pun nggak ada pemasaran si ondel-ondel. Oh gitu. Saya pengen coba bantu pasarin, tapi ternyata mereka itu bukan mengrajin sendiri. Alias gini, tangan ke tangan. Oh gitu. Jadi bukan sendiri. Jadi mungkin gue bikin palanya nih gini gitu. Ya, bahkan keluar daerah. Waduh. Nah, jadi kalau sedangkan pihak klien ya, orang-orang itu di luar saya tahu banget lah pemasaran, apalagi targetnya para kontraktor yang punya tenggang waktu pengerjaan. Bang, 3 hari jadi ya. Ya nggak bisa, karena dia kan lempar. Oh gitu. Jadi, wah ini nggak bisa. Akhirnya saya harus belajar sendiri awal mulanya. Belajarnya juga bukan ke tukang ondel-ondel, ke tukang cetak bodi motor. Bukan. Itu ada hubungan apa ini? Fiberglass. Oh, dari fiber ya? Iya, bodi motor kan fiberglass tuh. Oh, Iya. Bedanya gini Bang, dia mah nyetaknya bodi motor, gue nyetaknya ondel-ondel. Caranya sama. Tapi kalau ini dari kayu. Enggak, sama. Oh, sama dari Ini fiber topeng juga. pertama kita. Namanya Anis. Sekarang gubernur kita Anis. Oh iya namanya Anis. Tapi Anis di sini gubernur cewek. Cowok. Nah ini cewek. Padahal masuknya manis. Anis. Jadi Anis. Iya. Tapi setahu gue kayaknya ada teler di sini, gue tahu siapa itu. Siapa? Oh, Bita. Iya. Bita itu. Tapi ada perbedaan nggak ondel-ondel dengan ondel-ondel lain? Kalau perbedaan sih, gua sih sebenarnya sih Bang di tingkat aura lukis aja sih. Aura lukis ya? Aura lukis sama ketebalan Bang. Ketebalan ya? Kualitas. Jadi di kualitas. jadi kita tuh lebih ke kualitas. Makanya kalau di luar sana mungkin di Facebook Bang Topik pernah lihat di grup penjualan ondel-ondel, bahwa saja harga ondel-ondel itu jatuh parah. Iya benar-benar. 300.000 harga sebuah topeng. Topengnya doang? Nah, kalau di sini 1,5 Bang. 1,5 Untuk topeng. kayak miniatur kayak gitu. Kalau yang boleh diambil. Yang kalau miniatur kayak gini kita jual 150 sih Bang. 150 ya? Pasang. Nih teman-teman, buat lu yang buat di rumah nih bisa beli langsung di Rifki Albani. Ya, pokoknya ngambil banyak, kuantiti murah lah. Anjay. Sama itu mah, maaf lo. Iya bener, pohon. Kan kalau butuh pohon nih orangnya. Ini dong. Nah, ini kan kita kan lagi ngalamin pandemi. Atau ada kesulitan atau ada orderan berkurang segala macam, acara ngatasinnya segala macam. Kalau jujur ya, masalah pandemi COVID-19 Bang Topik, apalagi di DKI Jakarta yang memang jumlah penderitanya itu terbanyak Bang. Benar. Nah, bukan hanya ngalamin pemasaran, tapi goncangan. Lu kuat bertahan. Iya benar. Kembangin budaya, tapi kalau lu nggak kuat tutup sekalian. Iya. Rifki Albani ini kontrak. Yang pertama, beban itu. Kedua ya listrik operasional lah dalam artian. Sedangkan pemasukannya nggak ada dari segi produk. Dalam artian gini Bang Topik, produk-produk yang ada Rifki Albani ini diserahkan ke pedagang yang ada di tempat-tempat rekreasi di Jakarta. Sedangkan tempat rekreasinya tutup. Sedangkan kalau bicaranya budaya dan pariwisata itu kan semuanya
Berhubungan dengan keramaian. Keramaian. Berhubungan dengan keramaian. Ditambah lagi jasa hiburan yang memang bener-bener nggak ada sama sekali. Iya. Ya, jadi mungkin sekarang jual miniatur ondel-ondel aja gitu ya. Nah, gimana cari caranya Bang? Iya. Sekarang Untuk memang bertahan. bukan dari segi ondel-ondel, semua pedagang atau penjual apapun di pandemi ini memang bikin susah ya kan. Tapi ada untungnya. Ada untungnya. Rizky Albani ini nggak hanya terpaku sama yang namanya ondel-ondel. Rizky Albani ini punya jasa lain. Mau bikin patung apapun kita terima. Jadi Bukan ondel-ondel berarti ya? bukan, ada stupa candi kemarin juga kita bikin untuk pacuan kuda Pulau Mas. Oh. Barongsai underwater untuk Ancol. Wow. Jadi ya itu saya bilang kalau gak ada Bang. Bahkan alat-alat musik aja bukan hanya gabang kromong. Kulintang Makassar, angklung, gamelan Degung, gamelan Jawa kita siap bikinin kalau ada pesanan. Ya untuk apa? Ngatasin pandemi. Tapi ya untuk salah satu melestarikan budaya Betawi juga kan dengan itu ya. Kalau melestarikan saya enggak, Bang. Enggak. Karena kalau melestarikan taruh aja di museum selesai. Saya mengembangkan. Mengembangkan ya kan, memperkenalkan juga. Nah, menurut Mbak Martin nih untuk mengembangkan nih. Untuk anak yang milenial zaman sekarang nih. Itu bisa kenal nggak sama budaya Betawi untuk orang-orang Betawi itu apa semakin nggak tahu gitu? Kalau buat saya itu target yang paling saya bikin pusing Bang. Iya. Saya harus ngerangkul dia apa sih yang mereka suka. Misalkan Bang ondel-ondelnya dong bikin modern. Oke kita bikin pakai behel, softland itu salah satu cara kita. Oh gitu? Ya. Sama musik-musik anak-anak ini. Kayak kemarin kita juga diminta Bang di bandara untuk nyambut tamu. Iya. Nah, tamu kita dari mana Bu? Misalkan dari luar gitu kan. Oke. Kita bawain lagu-lagunya misalnya Westlife. Wih, Tapi dikemas Betawian. Iya benar. Dan sampai pakai apa? Tehian. Pakai tehian gitu anak-anak gitu. Nah, kemarin juga sempat kita nih diminta ayo Bang, kita collabs tapi lagu-lagu lu Blackpink. Oh iya benar-benar. Iya. Sekarang kan era-era K-pop segala macam. K-pop gitu kan. Jadi wah, ini gua harus ngikutin arusnya mereka. Iya benar-benar ngikutin. Berarti lu nggak setak sama yang pakem. dulu iya sama pakem. Berarti lu ngikutin perkembangan zaman. Tapi unsur budaya harus tetap ada Bang. harus tetap ada. Nggak boleh dihilangkan Nggak itu. boleh. Jadi gaya-gayanya si anak-anak ini biar mereka tertarik dulu Bang. Iya benar-benar. Setelah tertarik baru dia ngedalemin baru kita kenalin pakemnya. Itu cara mengenalkan ya kan. Jadi nggak bisa dipaksa Dipaksa nggak bisa. Nggak bisa dipaksa kan. Nggak bisa. Tinggal caranya kita aja. Benar. Gimana caranya? Nah, kan banyak banyak kita ini ya, yang baru datang kayak pelawak baru gitu kan. Nih lagi viral tentang si Mali ya enggak? Apa siapa? Londok. Ada Londok ya. Nah, pandangan Bang Martin nih tentang pelawak yang baru datang nama yang sudah senior. Sangat jumping sekali ya dari benar. Iya. Asli itu kalau buat saya ya jujur, saya sebagai seniman bukan budayawan gitu ya. Baba Haji Mali ini saya manggil tuh sebagai Baba. Sama Baba Haji Bolot juga saya manggil Baba. Almarhum Ayah Madi pun saya panggil Ayah. Ayah Maja, Ayah Madi itu saya panggil Ayah mereka. Sampai anak-anak mereka pun ya kita rangkul gitu. Iya maksudnya saya pengen deket. Itu tindakan yang benar-benar kurang ajar sih Bang buat saya. Kurang ajar. Dalam artian gini, lu boleh nganggap dia pelawak, sering dibully di panggung, tapi siapa dulu yang ngebully? Atau siapa dulu yang ngerjain? Kalau di Lenong mungkin tesennya Baba Haji Bolot sama Baba Haji Mali yang satu level. Iya benar. Sering men. Ya toyor-toyoran tangan. Iya, karena memang udah ininya dia ya, tesennya dia. Mereka juga dikenal ya berdua ya gara-gara tesennya akurat dia berdua. Karena nggak ada briefing-an aja. Iya, terus udah gitu juga kalau lagi bercanda juga pasti kan udah di belakang udah ngomong gitu begini jangan marah ya gitu pasti kan. Jadi ini kasus yang udah terulang berapa kali ya Bang Topik, mohon maaf. Ya gue baru tahu sih emang ini. Dulu juga pernah ada Bang penghinaan terhadap budayawan Betawi. Yang mana tuh? Ya dulu sebenarnya gini, ada satu acara di TV swasta ya, yang dibintangi sama artis Cesar dan ya kan Bang Giwil ya kan. Penghinaan. Bahwa kalau takut sama anjing anggap aja anjingnya siapa? Almarhum Haji Binyamin. Berarti Haji Binyamin disamain sama anjing dong. Akhirnya kita samperin di sana. Islam mereka. Iya. Tutup acaranya. Tutup sampai tutup acaranya. Tutup yang setuju kalau iya.
Itu tutup. Padahal siapa? Kita bukan keluarganya almarhum Bapak Haji Binyamin. Iya. Tapi gini bang, tanpa ada Haji Binyamin, kita semua nggak ada yang kenal lagu-lagu, bahkan nggak ada yang kenal namanya ondel-ondel. Iya, benar. Tanpa Ondel-ondel- dia. tanpa dia, ondel-ondel tercipta namanya dari mana? Karena almarhum. Sama aja mereka menghina saya juga bang. Ya kan gitu. Jadi ini untuk kedua kalinya, apa mungkin? Ini baru YouTube-nya doang yang ditutup nih. Apa perlu acaranya kita datengin juga kan? Iya, talent itu ngikutin apa kata orang-orang kreator, orang-orang kreatifnya. Nah, orang-orang kreatifnya belum ada permohonan maaf nih tentang hal ini nih. Saya juga pengen berharap di penonton ini yang ada di Libur TV ini. Ya tim kreatifnya salah satu harus nonton ini. Kalau itu sih kayaknya nggak ada dari tim kreatif, soalnya kan sebelumnya juga itu nggak ada briefingan kalau itu masuknya ke personal sih. Ya harusnya di-cut aja. Harusnya. Itu ada beberapa scene soalnya. Dan itu semuanya dari awal itu udah kurang ajar. Dari cara dia yang terlalu atraktif banget. Iya, benar. Dari Dan aktif aku. sih kayak gitu ya. Emang dia pikir itu lucu? Menurut gue ya nggak lucu karena memang lu tuh itu orang tua pertama. Iya, orang tua. Udah gitu, lu nggak tahu dia punya penyakit apa. Nah, itu yang harus dipikirin. Adab sih sebenarnya. Adab lu sama Kadang orang tapi tua. kan kalau komedi yang jatuh-jatuh gitu kan sebelumnya emang udah di briefingin. Iya, wah ini ya, gua tarik ya bangunnya Iya, jatuh gitu. Nah ini kayaknya mah enggak. Enggak, ini mah bener-bener Bener-bener jatuh. Iya. Dia sengajain biar supaya dia lucu. Iya. Padahal salah, bukan lucu tapi jatuhnya menghinakan nih. Berlebih ya jatuhnya ya. Betul, berlebihan Bang Topik. Mungkin kalau memang hal kayak gitu bisa lah kalau sama-sama seumuran. Walaupun lu ribut ya lu ribut seumuran, ya kan? Kan kalau di Lenong aja sendiri, Bapak Haji Mali pernah dikemplang pakai nampan. Iya. Apa batu genteng. Iya, Ya bener. enggak. Itu mah lenong kan emang Nah, iya. kalau lenong itu kan emang silat ya. Betul. Tapi kan nggak pernah senior kita berani kayak gituin. Iya. Nggak pernah bang. Ada pernah kita lagi ini nyembur Bapak Haji Mali di atas panggung Lenong. Kalaupun itu kan memang sudah dibicarain. Nah, Iya, udah dibicarain emang udah diomongin. dan kita emang nggak berani bang. Iya. Kita jaga adab. Nah, iya. Nah, itu pun dengan persetujuan orang tersebut juga. Oke, kalau misalkan urusannya emang ini acting atau budaya, oke, ayo. Nah, begitu. Jadi mungkin maksud tujuannya si salah satu orang ini mikir ya kan pelawak yang sering disengin, dia juga bakalan ngertiin kok kalau gua tuh pengen Iya. itu salah. Ternyata ya harusnya kan bercanda juga pasti ada ininya aturannya segala macam. lah. Lu ngadepin siapa gitu. Dan tahu tempat. Iya, Dari itu hal di kayak TV, gitu. Ya, iya. kalau misalkan Bapak Haji Malinya nerima dengan perlakuan seperti itu, timbulnya rusak nama baik Bapak Haji Mali. Besok akan diperlakukan seperti itu juga sama orang lain. Gitu bang. Jadi jujur saya, nggak suka itu, nggak suka. Bahkan kalau bisa itu baru cuman YouTube yang ditutup. Coba kalau TV-nya acaranya ditutup, kayak TV sebelah lah. Iya. Acaranya selesai. Iya. Selesai ya benar-benar. Wah, sampai di demo sama anak Persija ya. Lah, Iya, anak Persija loh. Iya, bukan orang Betawi aja, Bukan. klub bola segala Iya. macam. Karena kan memang notabene Persija kan Betawi gitu. Yang kan. berkaitan sama almarhum Bang Haji Binyamin, ya banyak banget fansnya bang. Iya. Binyamin itu banyak fansnya. Kalau ngomongin soal Binyamin, film apa sih yang lu suka? Yang gue suka apa ya? Semua film dia gue suka bang. Gua suka ini Intan Berduri Intan Berduri. yang jadi orang kaya. Tapi gue pernah dengar Binyamin itu kan dia pelawak ya. Iya. Ada film yang nggak jadi pelawak deh. Itu, Apa sih namanya Intan Intan Berduri? Berduri. Ya? Iya bener. Dia jadi nggak jadi pelawak. Ya? Yang dia nyari emas di kali. Iya. Gua tahu tuh. Enggak. Tapi kalau buat yang paling gue suka, karakter dia keluar aslinya di filmnya Sidul. Wah, itu sering gue nonton pak sama dia pak sambil ketawa-tawa. Itu gue suka banget. Karena apa? Tanpa ada skenario bang. Iya benar. Cara dia kontroversinya sama si Bang Haji Mandra nih, Iya. aduh kelihatan banget. Wah, parah banget. Ceplos aja gua sehari-hari sih. Wah, Ya. betul. Sehari-hari. Hari-hari banget itu. Yang gua demen scene-nya itu ketika Binyamin lagi selingkuh. Yang mobilnya digantung. Terus anak-anaknya pada nonton. Anak-anak pada nonton. Iya. Kan baru kali itu maknya marah. Benar. Jadi banyak banget juga masalah yang saya dapat dari almarhum tuh yang sampai sekarang diinget kata-katanya. Di sini banyak kerjaan di kampung lu, ngapain lu ke tengah lautan? Iya, Nah, benar. Jadi maksud kita gitu, ini kita bangun aja kampung kita nih, Iya, dari sekarang nih, ya kan? Gimana caranya kampung kita nih sebagai ibu kotanya Indonesia berkembang? Jangan digarap orang-orang lain dulu. Nih semuanya tumpah di sini bang, ya kan? Benar. Akhirnya lucunya lagi bang, saya ini buka ondel-ondel dan
menciptakan apa ya, anak-anak yang kreativitasnya mungkin lebih ya. Iya, iya. Dalam artian gini bang, saya selalu berulang kali waktu lulus sekolah itu kalau ngelamar kerja, kalau HRD ngeliat, wah Jakarta nih, Betawi ya bang ya? Iya. Ya, habis gajian besok nggak masuk. Iya, biasanya begitu. Udah gitu ada yang bilang panjangan Betawi itu bertah wilayah. Nah, itu kita ngilangin itu Iya, bang Topi, bahwa bener. Betawi itu semuanya anak-anak pekerja keras. Makanya ada film Sidul itu untuk Motivasi. motivasi. Kalau Betawi itu nggak seperti itu Ya. gitu. Ada yang sarjana juga kok gitu. Jadi nggak semuanya dianggap pukul rata begitu bang Topi. Apalagi nih bang Topi yang kita pengen. Nah, gua pengen tahu nih, lu bisa main musik kayak siapa apa nih namanya? Tehyan. Tehyan ini Tehyan. dari mana ya? Sedangkan gua kayaknya kok nggak ada chordnya. Iya. Jadi mah dulu mah masih bego ya. Gua beli Tehyan ini beli dulu bang Topi. Ini namanya Tehyan. Jadi ada 3 alat musik Betawi. Iya. Gua kenalin dulu ya. Iya. Kalau yang ini namanya Kong Ahyan, Kong Ahyan. bukan Tehyan. Apa tuh bedanya? Kong Ahyan. Kong Ahyan. Dia lebih cenderung nadanya lebih tinggi karena untuk melodi. Melodi. Kalau Tehyan dia tuh rhythm. Rhythm ya. Rhythm. Nah, jadi terus kalau ada lagi yang buat ngebass namanya Sukong. 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 Bukan suksom ya. Bukan, Itu- Sukong. Kayaknya ini suku juga dari apa sih, Tionghoa. budaya luar juga kan? Luar Tionghoa. Iya, Nah, iya. Tionghoanya sendiri mengalah menggunakan alat musik gesek memang kayak gini tuh kayak erhu. Erhu dia bukan batok tapi kayu dibubut, tatakannya kulit ular. Oh, Ini di film Sidul apa sih dimainin nama aku kok ngaji bodong nih? Bukan Tanjidor. Itu judul. Bapak Haji Bodong emang ada main ini. Enggak tahu. Stasiun Tanjidor. Oh, Tanjidor. Tahu gua ada trompet yang masuk ke nian Atun. Ya itu Tanjidor. Itu Tanjidor. Itu namanya bass Tanji. Pas Bas Tanji. Bass Tanji yang dimainin itu udah gak bunyi. Udah bunyi. Udah nggak bunyi, udah ada, masih ada alat itu masih ada. Sama oplet juga yang aslinya yang ada di film Sidul itu ditaruh di museum. Nah oplet yang sering kita pakai syuting itu punya orang Jatinegara, kolektor. Punya kolektor. Nah, kalau Tehyan ini bikin sendiri atau gimana? Awal mula sejarahnya bisa ini bang, kita beli ini, beli. Dan sampai di rumah kita juga bengongnya ini ada 2 minggu. Bisa diliatin aja tuh. Iya, ini mainnya bagaimana? Ini. Di YouTube nggak ada bang tapi. Ah, di YouTube nggak ada. Nggak ada zaman itu mah. Terus Lah setiap ada lenong kita uber, mbak, rekam ya tangannya. Lah asal direkam dia mainnya ngumpet begini bang. Lah kita bingung konteknya. Ini diapain sih dia? Asal kita contek yang ini geseknya di mana ya? Iya, tadi gua juga jajal nggak bisa. Pokoknya selama setahun kita bunyi begini doang bang. Iya. Oke. Pokoknya bini marah-marah, gigi gua sakit dikatain. Iya. Orang ngilu. Nah udah begini-begini setahun. Iya. Ini kan ada obat bang. Obat. Namanya Xiongka. Jadi alat musik gesek itu mau biola mau apapun ada obat geseknya biar keset. Iya. Xiongka. Gitu. Nah gara-gara kita gesek-gesek mulu kan habis nih. Tiba-tiba nggak bunyi bang. Iya. Lah gua servis dong. Servis nih kayak beli. Lu waktu itu masih belum ngerti. Masih bego ini mah. Ya kan? Wah, rusak nih. Berapa nih bang? Biar bunyi lagi. Wah ini mah 3 hari benernya. Iya. Nih ceritanya meja nih. Iya. Xiongka ya? Iya, ini mah nggak bunyi. 3 hari dah servisnya lu tinggal dah. Iya. Berapa bang biayanya? Ya 300 sih kata gitu. Iya. Buset padahal mas Xiongka 6.000 perak sabrak-abrok. Makanya dikit doang modalnya. Iya, itu pas udah ngerti. Iya. Ini mah pas udah ketemu Iya. gua pengen nanya. Xiongka 300.000 masih ada sama lu. Itu Ada benang beres. itu dia kayak Palu gada, palu gimana gada. tuh dia? Ya dia mah ketawa-ketawa Iya, ya, gua mah sadar diri. Iya. Namanya Iya, masih bego. iya, Bang. Bang nih pakai ini nih, Bang. Tehyannya sini, Bang. Nah, ini tehyan nih. Ini Kong Ahyan. Oh iya, ini Kong Ahyan. Ya. Ini Tehyan. Ini Tehyan. Bedanya di mana sih? Dari kalau kelihatan fisik sih, saya ngelihatnya di batok, Bang. Di batok. Oh iya. Batoknya lebih kecil. Kalau tipikal suara Tipikal suara lebih tinggi. lebih tinggi itu. Yang kecil. Oh, lebih tinggi yang kecil. Karena ini fungsinya ngeritem. Oh, iya. Ini ngeritem. Tuh, Bang. Lebih Iya. Kalau itu tadi lebih cempreng. lebih tinggi. Iya. Tadi mau pakai ini apa itu? Mau pakai. Nah, itu. Jadi pas udah sampai kayak gini-gini bisa karena baru dulu begini. Oh iya gitu. Ini dari Nah, sejarahnya ini dulu buntut kuda, Bang. kuda. Kuda. Kalau ini senar 1, senar 2. Cuma karena saya orang tukang ngakalin,
Jadi ada yang dulu pakai serat daun nanas, pandan duri. Nah ini saya pakai sekarang senar pancing. Senar pancing bang. Oh, iya, senar pancing. Kita akal. Kailnya mana kailnya? Ya buset. Sekarang kagak pakai pelampung apa ya? Iya. Ya mancing kita. Banyak fungsinya itu ya. Iya. Nah jadi gitu bang. Pas kita pelajarin juga bingung lagi nadanya. Nah iya, itu gua kan kalau gitar di setem ya. Iya. Nah kalau lu nyetemnya gimana ini? Ini ada steman juga bang. Diputer Jadi diputer. Jadi kalau senar satu itu kita berpatokan dengan nada re. Ini senar depan nih, senar gitar satu. Nah belakang ada gitar dua nih. Kalau ini senarnya ke sol. Sol, do, re, mi, fa, sol. Sol dan re. Jadi kalau tangga depannya ini D, kalau nggak salah ke belakangnya nih agak-agak ke B ya. B. Gitu. Jadi, nah kalau do re mi sih semua alat musik ketemu bang Taufik. Kalau saya pelajarin ketemu, maksudnya cuman yang lucunya lagi di Betawi ini bikin saya penasaran. Gambangnya itu nggak punya nada falsi. Kenapa tuh? Do re mi sol la do tinggi. Iya. Falsinya hilang. Nah iya kemana itu? Nah, karena memang nggak kepake di lagu-lagu Betawi. Kayak model jali-jali, bukannya aja deng 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 deng. Itu cuman apa? Do re mi, langsung sol la do. Nggak ada Tapi kalau ini- pastinya. Ya, Tapi kunci do-nya kayak gimana? Do-nya tuh nada belakang, senar belakang digesek nih. Ini do. Oh, Lepas semua kan re. apa? Coba bisa mainin satu lagu. Penasaran gue. Kalau bisa mah enggak, cuman tahu cara Iya, mainnya. boleh. Iya. Satu lagu dasar aja ya. Ya. Kalau yang pertama kali kenangan tadi saya main di apa? Di Ancol. Di Ancol. Ah. Ya, lucu itu mah lucu. Mainnya masih ya pokoknya inget banget dah cara mainnya rumah. Iya. Masih begini nih Bang Kopik nih. Kita tuh kalau ngamen dari jam 1 pulang sekolah nih. Pulang sekolah jam 1 siang sampai habis maghrib. Itu paling dikit banget 2,8 juta. Kalau dia kalau ketemu saya pasti ngomongnya cuma 2, Bang. Kenapa lu ngamen ondel-ondel dengan cara gini? Saya kan termasuk melestarikan.